lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, kalau kita lihat memang penurunan gold ini selama 1 bulan ini cukup ekstrim, bahkan bisa dikatakan 1 minggu ini ya, sampai 1 minggu ke belakang itu penurunannya cukup luar biasa gitu ya. Dan kita juga lihat ya bahwa ada beberapa level penting yang menarik untuk diperhatikan di bulan Oktober ini atau bulan 10. Ini juga bertepatan dengan kemungkinan besar akan dia bullish kembali ya ketika dia mengenai area ini atau dia melanjutkan penurunannya ke bawah gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan juga mulai bahas dari candle monthly, kemudian weekly, dan kita akan bahas daily, dan juga nanti kita akan bahas 4 hours untuk bagian mapping intraday gitu atau intraday outlooknya ya. Selebihnya kita juga akan bahas mengenai news ya, potensial news di minggu depan. Lalu kita juga nanti akan sedikit bahas previous news yang kemarin ya, di hari Jumat kemarin kita akan bahas juga. Kita akan bahas mengenai COT data juga ya, kemudian kita juga akan bahas mengenai open interest data gitu. Jadi stay tune ya kalian, perhatikan video ini ya, usahakan untuk tidak di skip pada saat kalian nonton supaya informasi yang saya sampaikan ini bisa akurat dan juga bisa jelas kalian terima dengan baik juga gitu ya, dan dimengerti dengan baik juga. Kalau kalian ada yang kurang mengerti, nanti boleh kalian komen di kolom komentar, kita akan bahas, diskusikan di sana. Oke? Pertama ini kita akan bahas dulu mengenai candle monthly ya. Tapi sebelum saya bahas candle monthly lebih jauh ya, kalau kita lihat selama bulan apa ini, selama dari bulan April kemudian bulan Mei itu dia itu sempat naik ke angka 2000 ya. Jadi selama 2 bulan ini nih dia sempat naik ke angka 2000 ya. Kemudian dia belum bisa closing nih ya di atas angka 2000. Nah ini nih ya, dia belum bisa closing. Jadi kalau dari monthly ini atau candle bulanan cukup menarik. Yang pertama itu kalau kita perhatikan dari pattern ya, ini ada top 1 ya, top 2, ini top yang ketiga. Jadi apakah dia potensi untuk jadi triple top ya, kita belum tahu nih ya, apakah dia potensi jadi triple top atau tidak. Masalahnya kalau dia beneran memang betul ini adalah triple top ya, maka dia need to break dari 1816 ini gitu. Walaupun secara dampak ya, kita udah merasakan nih di bulan September kemarin gitu ya, ini penurunan cukup signifikan, yaitu sekitar 4,6% untuk candle bulanan gitu, dari 19 ya 60-an ya, 1960 1959 turun closing di harga closingnya itu di 1848 gitu. Dan ini penurunan cukup luar biasa signifikan ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi ya untuk bulan ini ya, bulan kemarin itu saya ada coba tarik Fibo ya. Jadi Fibonya ini ada di level harga 1818 untuk supportnya. Ditarik ke atas itu di 2067 gitu, 2067. Nah di sini saya ada tarik Fibo, kita bantu juga dengan Fibo ya. Nah untuk Fibo kita akan dapetin angka 50 sama 61,8 ya, 61,8 nih guys di sini. Itu kurang lebih di harga 1843 ya untuk monthly-nya sampai 1790. Jadi antara 1843 sampai 1790 ini adalah area golden ratio dari si gold itu sendiri untuk candle bulanan gitu. Jadi kalau misalkan bulan Oktober ini kan bulan Oktober ya guys ya, bulan Oktober dia turun lagi lanjut itu bisa ke harga 1790 nih gitu. Lanjut turun, worst case nya bisa ke 1790. Jadi harus hati-hati karena candle bulanan yang ini kalau kita perhatikan itu dia baru saja break dari area supportnya selama bulan apa ini ya, sebentar ya, dari bulan Juni ya, Juli ya kan, Agustus itu dia kestahan di area support 1896. Jadi di September ini di break sama dia di 1896 ya. Ya ini baru benar-benar closing di bawah ya. Jadi kalau kita perhatikan ada signifikan penurunan lebih lanjut lagi gitu. Tapi kalau untuk penurunan lebih clear ya,
kita butuh untuk bulanan nih ya, kalau kita ngomongin bulanan dia butuh untuk break dari 1805 ini gitu. Kenapa harus 1805 ya, karena di 1805 ini adalah area engulfing atau candle engulfing ya, bullish engulfing dari si monthly nya gitu. Ini kalau kalian lihat, nah ini ada engulfing candle ya, jadi dia masih di area bullish ya, atau masih di area buyer untuk monthly nya. Nah ini dia butuh break dari 1805 baru bisa di break engulfing patternnya ya, baru dia akan turun lagi kurang lebih ke 1700 lah gitu ya, 1715 14. Nah nanti worst case nya itu kalau dari Fibo ada di 1790, pokoknya dari 1805 ya sampai 1790 ini adalah low yang harus kalian perhatikan untuk bulan Oktober ini gitu ya. Ini kalau kita perhatikan dari candle nya, soalnya untuk area 1830 ini cukup kuat ya, area supportnya gitu ya. Oke, itu kalau dari monthly gitu. Kalau monthly bisa pullback dari 1843 ini area cukup bagus juga untuk dia pullback ya. Pullback itu paling sampai kemana sih? Nah kalau kita lihat dari monthly ini sih 1896 itu pullback ya, 1896.070 gitu ya, di Fibo 38.2 lah, ini kan area breakout dia gitu ya. Oke, nanti dari sini lanjut tuh, baru kalau dia belum bisa break dari 96 ini ya, atau belum bisa naik lagi ke atas 1900 ya, itu baru dia lanjut turun ke bawah dan potensi untuk nyentuh sih 1805 sampai 1830 kembali gitu. Oke, itu kalau kita bahas dari monthly. Intinya kalau dari monthly sendiri ya, ini masih belum biris, masih bullish ya. Kalau dari monthly-nya baru dia mulai ada rejection gitu di monthly-nya gitu. Beda kalau untuk weekly atau daily itu pasti udah biris duluan gitu. Kalau monthly ini kan benar-benar big move-nya dia. Oke. Ya, untuk biris monthly itu dia butuh break dari current price 1805 baru dikatakan biris gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya pandangan pribadi yang memang agak berbeda dengan yang saya jelaskan di sini ya, kalian boleh banget nih ya, kalian komen di kolom komentar, nanti kita bisa berbagi ide ataupun sudut pandang supaya kita bisa menambah sudut pandang kita juga di gold ini sendiri untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi, kita lanjut ke weekly. Oke, ini untuk weekly-nya downtrend ya. Nah, di sini dia ada channeling harga turun ya. Channel downtrend-nya dia ini ada beberapa kok kita perhatikan ya. Nah, ini dia break nih. Kalau channeling harga ini sampai di break ya, maka dia bisa melakukan penurunan lebih lanjut lagi, sebenarnya begitu. Ya, sebenarnya begitu. Tapi ya let's see lah nanti, soalnya kalau di weekly saya melihat ada satu engulfing pattern lagi di sini di tanggal 20 Februari sama 27 Februari. Jadi ada nih di sini ya, di awal tahun punya ini engulfing pattern untuk weekly ya. Kalau kita lihat sih ini patternnya memang sampai 1805 gitu ya, ini 1805 di sini. Jadi ada bullish engulfing di daily di monthly ya, kalau tadi kita lihat. Namun dia ada bullish engulfing ya, ini juga jadi low nya dia. Kemudian weekly-nya ada bullish engulfing juga gitu. Jadi untuk area bisa dikatakan range harga ya, range harga dari 1805 dari sini ke 1847. Ini adalah area yang dijaga untuk buyer saat ini gitu. Ya, ini mereka udah jaga duluan nih ya. Jadi usahakan untuk tidak di break gitu. Artinya untuk harga gold saat ini dia sedang berada di area resisten kan, di area supportnya dia gitu, di 1847 1805 ya. Kalau yang minggu ini kan, atau minggu kemarin dia kan sempat turun itu ke 18 berapa ini kalau kita lihat. Oke, sebentar. Untuk low-nya itu 1846 gitu. Closingnya itu di 1849 gitu. Jadi kalau kita perhatikan antara 1846 ini udah masuk ke angka zona ini ya, yang ini guys. Oke, ini udah masuk ke 47 nya gitu. Jadi dia ketahan nih di sini. Dan semua sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk penurunan gold ya, memang dia akan melakukan penurunan lebih ekstrim lagi kalau dia bisa break dari engulfing pattern yang weekly ini gitu.
Ini weekly last hope-nya untuk buyer gitu. Nanti next buyer itu di mana lagi? Di 1765 1747 untuk kuatnya di sini. Nah, ini last hope-nya. Berarti last hope-nya ini ada di 1805 sampai 1847 gitu. Ini last benar-benar bahasa itu nggak bisa ditoleransi lah gitu ya. Area yang keramat lah untuk 1805 1847 ini minggu depan gitu. Paling dia turun dikit-dikit ya sampai tengah-tengah baru dia lanjut naik lagi ke atas gitu. Kalau dia mau naik, tapi kalau nggak mau naik ya beda cerita, dia pasti nge-break gitu ya. Tapi kalau dilihat sih untuk time frame kecil memang cenderung koreksi gitu, sudah waktunya koreksi gitu, wajarnya begitu. Tapi ya kalau kita lihat dari monthly memang sepertinya masih belum dikasih koreksi, dan kemungkinan besar untuk Oktober ini ya, bulan Oktober ini monthly-nya ini masih ditutup merah gitu, kemungkinan besar. Tapi let's see lah nanti ya akhir bulan itu bagaimana ya, semoga aja masih tutup hijau ya. Tutup hijau berarti ekspektasi saya adalah kalau monthly-nya hijau untuk Oktober ini, itu ekspektasi saya ke 1896 di sini ya. Tapi let's see nanti ya how the price can reach this level gitu. Oke. Lanjut lagi. Oke, itu untuk weekly. Kemudian kita lanjut nih ya. Kalau kita lihat memang weekly ini dia baru tutup gap di sini ya, jadi wajar lah ya. Biasanya untuk breakaway gap itu setahu saya begitu dia mau tutup memang turunnya agak jauh atau nutupnya agak jauh gitu ya. Sama halnya di beberapa pair ya, kayak DXY pun gitu. Kalau breakaway gap biasanya tutupnya langsung turun banyak atau naik tinggi dulu baru dia balik lagi ke harga yang sebelumnya gitu. Apalagi ini gap yang udah hampir setengah tahun ya, atau bisa dikatakan hampir 1 tahun ini yang baru tutup kemarin ya, ini pasti turunnya cukup jauh gitu ya. Dari 1867 lah expect saya tuh awalnya gitu, ternyata turunnya sampai 1846 kemarin yang break dari 1850. Memang not a good week for us gitu, tapi let's see nanti semoga minggu ini kita bisa recovery untuk semuanya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jadi yang penting gapnya ini udah kelar, udah clear semua gitu. Jadi pantauan kita tuh di 1805 1847. Oke guys, gitu ya. Nanti untuk next supportnya ya, sebenarnya untuk next support ini masih bisa kita bahas di next video sih. Cuma saya mau kasih tahu aja gitu. Oke, di sini kita lihat next supportnya itu di sini. Nah, untuk next support ini itu di 1747 1756. Memang agak menyeramkan untuk kalian yang mungkin masih ada hold buy atau nahan buy ya, yang belum diikat. Memang ini terdengar sangat menyeramkan gitu. Tapi untuk next support memang kalau kita perhatikan itu ada di 1765 1747 gitu. Kalau dia udah berhasil break dari 05 ini, let's see lah kita di sini tuh. Oke, di sini ya. Ini pertama, ini kedua. Nah, ini dia break nih, dia masuk sini. Oke. Ini dia break, dia masuk sini. Ini dia belum bisa break, dia masuk sini lagi. Belum bisa break, masuk sini lagi, ya kan? Ini break lagi, masuk sini. Ya, jadi ini belum bisa break, dia balik lagi ke atas. Jadi memang 1805 ya sampai 1800 lah gitu ya. Tadi kan kalau dari Fibo, kalau by Fibo 1790 gitu kan. Tapi kita lihat dari secara candle ya, 1805 1800 itu adalah area penentuan gitu ya, untuk area buyer revenge ya, ke naik ke atas lagi ya. Ini nggak akan naik setinggi ini sih. Kalau misalkan dia mau tinggi paling tadi ya di area candle Fibonya itu di 1896 ya, paling mentok di sini ya. Kalau mau lanjut naik lagi berarti dia bisa retest ke 1961 kembali gitu. Itu kalau untuk gold. Oke ya, jadi memang ini penentuan untuk minggu depan. Kita lanjut lagi. Kalau dari weekly sih ini udah nyampe itu ya, support trend line-nya dia. Jadi memang harapannya adalah masih pullback dulu ke atas ya, koreksi dulu. Koreksinya itu nanti kurang lebih kalau kita lihat dari sini sih itu bisa ke sini koreksinya
dari nih asumsi dari 1849 ya naik ke sini kurang lebih 1912 sampai 1900 ya, kemungkinan besar main di situ untuk weekly-nya, koreksinya dia gitu. Tadi worst case-nya sih 180-an ya, cuma kita ambil di sini untuk expect dia mana nge-retest kembali ke area trendline dia gitu. Trendline dia kan di sini ya 1912 1920-an lah, itu masih oke untuk area koreksinya dia di sini. Oke, ini untuk weekly correctionnya dia. Ini mungkin ya nggak akan minggu depan juga sih di reach sama dia, kecuali memang dia kenaikannya gila lagi seperti ini, kemungkinan besar dalam 1 minggu bisa di reach ya. Tapi kalau misalkan dia normal ya, normally like this ya, atau like this ya kan, seperti ini itu kurang lebih butuh sekitar 1 bulan lagi untuk bisa naik ke 1912 lah paling lamanya gitu, atau paling cepatnya itu ya 2 mingguan untuk bisa balik kalau misalkan dia mengalami kenaikan yang ekstrim ya, pullback dari angka ini gitu. Oke. Nah lanjut lagi itu kalau untuk weekly ya, weekly clear, bahas daily ya. Tapi sebelum kita lanjut bahas daily lebih dalam ya, kita coba lihat dulu untuk news yang minggu kemarin itu di hari Jumat. Ini ada core PCI ya kemarin itu. Oke, ini ada core PCI. Kalau kita lihat memang hasilnya kurang bagus ya, dari 0.2 turun ke 0.1, dari 4.3 turun ke 3.9 ya, jadi kurang bagus untuk DXY. Tapi kenapa gold ini turun ya, itu kan pasti pertanyaan besar kalian ya kan. DXY nya jelek tapi goldnya ini naik ke atas. Nah itu pasti jadi big question dari kalian semua gitu. Oke, karena saya juga dapat banyak DM yang mengenai pertanyaan kenapa DXY-nya nggak begitu bagus ya kan hasilnya, dan kenaikan DXY pun kalau kita lihat juga nggak begitu signifikan untuk kemarin itu ya. Tapi goldnya ini, bahkan DXY ini nggak naik-naik banget gitu kalau kita lihat ya, stagnan gitu loh dianya ya kan. DXY ini stagnan ya. Kita coba tarik Fibo tuh, DXY ini kepentok gitu di Fibo areanya dia gitu. Tapi kenapa si Goldinya ini ya naiknya turunnya itu sangat ekstrim gitu. Nah kita perlu cek yang namanya obligasi Amerika. Di TradingView ada namanya US 10Y ya kan. Bond yield di sini gitu kita lihat. Oke, sebentar lagi loading internetnya. Oke, sambil nunggu dia loading kita coba cek dulu. Nah ini untuk daily-nya ya. Jadi kalau untuk daily dia juga udah sama ya. Daily ini kemarin dia break dari current support ya, current support daily dan juga current support weekly dengan mudah di 1885 1897 tanpa ada retest sama sekali ya. Kemudian dia juga kalau kita perhatikan dia belum ada retest sama sekali sampai penutupan Jumat kemarin gitu untuk area 1885 1897 gitu. Kebetulan 1885 ini kan yang kita bahas tadi ya, di Fibo kurang lebih tadi Fibo 38.2 ya gitu. Ini kenaikan pertama dia. Nanti kenaikan kedua di Fibo 50 kembali itu kurang lebih di 1920 ya sampai 1917-an gitu. Itulah. Jadi memang kalau kita lihat memang seirama ya, atau mulai selaras dengan analisa dari monthly turun ke daily ya. Itu pasti akan ketemu ya untuk area-areanya gitu, karena kita akan memperkecil zona untuk memperkecil resiko dan memaksimalkan profit yang ada. Oke, masih loading ternyata. Bentar. US 10 ya, coba kita cari di sini. Nah oke, jadi ini kalau kita lihat dari US 10Y ini atau obligasi Amerika itu masih cukup tinggi ya, dimana angkanya itu ada di 4.5 ya persen. Jadi si gold ini sebenarnya masih mengacu ke si obligasi gitu. Obligasi sempat tertinggi itu di 46.8, jadi baru turun ya 10 ya 0,1% lah gitu turunnya. Bahkan di sini kalau kita lihat cuma turun 0,4%, 0,04 gitu. Jadi nggak begitu ngaruh gitu, karena obligasi ini juga berpengaruh ke gold itu sendiri semenjak COVID gitu.
Jadi sebenarnya sebelum COVID ini untuk obligasi sendiri itu tidak begitu berpengaruh ke gold ya. Tapi semenjak COVID 2020 ya, kita pernah bahas juga sebelumnya di 2020, 2021 ya. Dan kita sempat nggak bahas lagi dan baru mulai bahas lagi saat ini ya kan. Ini masih menjadi acuan ya, salah satu indikator acuan lah untuk pasar ya, antara nilai gold dengan si obligasi ini. Jadi selama obligasi masih bertahan di atas 4,5% ya, di sini gold ini susah untuk naik gitu. Jadi obligasi ini harus turun dulu di bawah 4,5 ya, atau kurang lebih di 44 atau 4% lah gitu ya, 4%, 4,3 gitu ya. Intinya dia harus break dari 4,5 ini dulu, baru gold itu naiknya agak enak gitu, anteng gitu naiknya. Tapi kalau masih di atas 4,5, gold ini agak susah naiknya gitu, karena return dari si obligasi ini lebih menguntungkan gitu guys, ketimbang return di gold ya gitu. Jadi orang-orang tuh masih lebih memilih instrumen obligasi ini sebagai salah satu bentuk investasi atau dengan return keuntungan yang cukup menjamin gitu, atau menggiurkan untuk pasar gitu sendiri. Ya namanya juga orang investasi kan, pasti maunya untung gitu. Yang ini misalkan satu instrumen yang ini udah nggak untung lagi ya, mereka otomatis akan mencari instrumen lain nih gitu. Misalkan dari USD ya, USD ini udah nggak menguntungkan nih gitu, mereka kan cari lagi, oh ke emas nih ya kan, XAU harganya murah. Tapi ketika XAU harga udah ketinggian ya kan, mereka akan cari lagi instrumen apa lagi sih yang murah gitu ya. Salah satunya adalah US10Y ini. US10Y ini kan masih menguntungkan gitu, masih menguntungkan. Jadi mereka akan terus berpindah demi mencapai keuntungan maksimal atau semaksimal mungkin gitu. Makanya untuk obligasi ini itu masih diperhitungkan sama mereka dan masih masuk ke dalam kategori sebagai salah satu indikator penentu mereka juga nih, mau beli gold atau mau menjual gold gitu, dari hasil imbal balik obligasi Amerika ini sendiri gitu guys. Oke, nah lanjut lagi nih, kita udah bahas mengenai obligasi. Nah sekarang kita bahas mengenai daily-nya. Nah daily ini kalau kita lihat memang ada support ya, support level itu di 1846, yaitu di sini support levelnya gitu ya. Jadi ini ada support level dan dia juga berada di tepat di trend line-nya dia juga ya. Paling kalau misalkan nanti besok ya, pas Senin ya tanggal 2 Oktober ya, itu dia bukanya turun dulu ya, itu kemungkinan besar dia akan ngejar sebagai sini, sebelah sini guys. Dia akan ngejar, bentar, masuk ke sini 42. Nah kemungkinan besar dia akan ngejar 42 dulu gitu. 42 ini kan zonanya juga. Jadi kalau kita perhatikan untuk zona daily, support utama dia itu di 48 ya sampai 42 gitu. Ini kemungkinan besar dikejar dulu. Kalau 50 sih memang angka psikologis level, jadi kemungkinan besar itu masih akan balik dulu di atas 50 ya, dia retest baru dia turun lagi gitu. Nah ini kalau kita lihat lagi dari daily-nya juga, kalau kita ukur Fibo ya, ini Fibo antara 50-60 itu ada di 96 sama 08 gitu, 1896 sama 1908. Ini untuk Fibo daily-nya dia. Oke ya, tapi kita akan coba cek nanti nih di angka 1885, 1897. Ini bisa jadi area selling point juga, soalnya ini kan area breakout dia gitu. Oke, nanti baru kalau dia masih break 42, waduh bahaya nih gitu, dia bisa lanjut turun ke 1810 ini, atau tadi kita ambil itu di 1805 ya, sampai sini lah kita 1805. Nah ini udah mulai kita pecah untuk areanya kan. Kalau tadi kan masih satu area zona full ya, dari 4 dari 64 ya. Nah ini udah kita pecah jadi beberapa zona gitu ya, 1805, 1823 ini zona daily, jadi terlihat besar. Nanti kita pecah lagi di 4 jam, jadi kita pecah-pecah terus untuk zonanya gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk ini ya, untuk daily bearish. Oke, kita lihat lagi untuk COT data ya. COT data ini
update 26 bulan 9 ya. Kalau kita lihat untuk shortnya ini itu masih long, yaitu plus 17.000, sedangkan untuk long ini masih minus 6.500 gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya untuk seller ini ya masih cukup banyak, dan grafik untuk buyer masih menurun gitu ya, stabil lah kalau kita perhatikan sebenarnya secara grafik ya. Untuk buyer ini masih stabil gitu, di sini belum ada yang pergerakan signifikan. Tapi kalau untuk seller di gejolaknya cukup banyak gitu, jadi memang masih dalam tahap tekanan seller gitu untuk si gold ini sendiri. Tapi kita ini kan sentimen, nanti ini indikator sentimen ya, jangan 100% kita oh ini short berarti kita harus sell terus gitu, nggak boleh gitu. Kita juga realita aja kita kalau trading gitu, kita lihat dulu ini ini support ya, berarti kita ambil nih buy gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi nih untuk open interest data. Ya, ini open interest data artinya ketertarikan orang-orang dengan level-level tersebut gitu. Karena di 860 itu udah di break ya, 50 juga masih ada tahanan walaupun sedikit banget ya, tapi ada harapan lah gitu kalau kita lihat ya untuk 50 ini. Ini saya belum update ya, sebenarnya saya tunggu untuk Senin nanti. Nah, 50 ini cukup banyak tahanannya gitu, jadi masih ada potensi dia rebound dari area 50 ya, reboundnya ini kalau open interest data itu ke bawah dia. Nah, rebound bisa masuk kemana 20 lagi di sini. (20) 1885 1890 ya sampai 1905. Ini target dekatnya dia, target jauh. Target paling dekat 1875 sini reboundnya dia. Oke, itu kalau dari COT ya. Kalau dia break 50 ya, berarti lanjut dia akan cari tadangan itu di 1800 sama di 1815 ya, 1820 1815 ada ini. Oke, dia break 50 ya, berarti dia cari tahanannya itu dari 1820 1815 gitu. Itu untuk open interest datanya. Nah, itu nanti 1820 itu di mana sih? Nah, 1820 di sini. Pas di area tahanan daily-nya dia atau base daily-nya dia sendiri gitu. Oke ya, itu untuk newsnya. Sama open interest dan juga COT data di daily 4 hours ya. Data intraday kita lihat dulu di 4 jam. Jadi kalau untuk 4 jam ini kemarin kita lihat ada pullback di level harga 1877 ya sampai 1880-an. Kemudian ini kalau kita perhatikan lagi memang dia membentuk seperti bearish flag ya. Kenapa jadi bearish bullish sih? Bearish flag di sini ya. Jadi kalau kita lihat memang penurunannya itu masih akan berlanjut kalau di 4 jam ya gitu. Cuma kalau untuk daily-nya ini butuh koreksi terlebih dahulu karena daily-nya ini sudah turun ya, mulai dari tanggal 19 September ya sampai tanggal 29 September, jadi kurang lebih udah 10 harian. Jadi memang ya 10 hari ya levelnya itu sama 1 minggu gitu guys. Tapi kalau kita hitung candle nggak nyampe 10 hari gitu. Hitung candle itu hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari lah gitu ya, nggak turun-turun banget sebenarnya gitu, nggak banyak-banyak banget. Nah, ini kalau kita lihat untuk candle daily memang potensi koreksi ya, cuma kalau kita takutkan ya worst case nya adalah dia nyentuh bawah dulu baru koreksi gitu. Nah, bawahnya di mana? Bawahnya itu dari 1843, 1841 baru dia lanjut naik gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan untuk minggu depan gitu, di tanggal 2 nanti. Tapi kalau karena di 4 jamnya ya dia sepertinya masih mau lanjut turun ya. Jadi baru break dari area swing low yang kemarin ya di hari Kamis ya tanggal 28 di break sama dia dan belum naik lagi gitu. Ya, berdoa aja semoga dia bisa pullback dulu dari si 48 ini ya, 5048, lalu menunjukkan kenaikannya itu ke level harga ya ke 1858 sampai 1860 ya, target dekatnya mereka, baru nanti lanjut lagi ke 1875 1880 gitu.
target keduanya mereka gitu. Jadi ada 2 target ya untuk si gold ini kenaikannya untuk minggu depan ya, terutama di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kalau untuk Kamis, Jumat nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Nah ini bisa jadi buy zone nggak sih ya? Kalau kita lihat memang bisa jadi buy zone kita ya untuk si 548, tapi ada baiknya kita tunggu dulu, nanti kita coba cek di 30 menit. 30 menit ini dia udah rejection sih sebenarnya untuk si area ini. Nah dia bentuk coba untuk swing high yang baru. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk 30 menitnya ini dia membentuk kerucut gitu. Jadi let's see, tunggu dia break dulu dari salah satu kerucut ini ya. Berarti kita butuh dia untuk break 50 gitu. Dia break 50 baru kita bisa ambil buy gitu. Intinya kita harus tunggu dia keluar dari zona yang warna ungu ini dulu. Zona ungu ini adalah zona wait and see kita. Kalau dia break 48 ya berarti kita ambil sell dulu ya. 48 ambil sell, pas dia retest ya kita ambil sell. Nanti targetnya di 43 sampai 41 ya, atau 40 di sini gitu. Tapi kalau dia berhasil break dari 50 kembali ya, kita bisa ancang-ancang ambil buy ya dengan target tadi yang tadi saya sebutkan. Tapi ya kalau udah 50 misalkan udah sampai 52 nih, kan udah 20 pip gitu ya, kalian bolehlah amanin pakai asset plus untuk area sini gitu. Jangan optimis kalau gold ini udah rendah banget dia akan naik nih, optimis full margin entry all ya kan, all risk pokoknya dimasukin semua dimasukin semua ke gold ya. Jangan begitu. Kita trading juga butuh seni gitu, seni untuk bertahan hidup di trading itu sangat dibutuhkan ya, apalagi kondisi yang seperti minggu kemarin ya, itu sangat-sangat luar biasa ekstrim ya penurunannya. Nah disitulah seni untuk bertahan hidup di trading itu sangat dibutuhkan dan sangat useful sekali gitu. Intinya sampai kita all in semua lah kalau di trading, dan usahakan trading itu jangan pakai uang panas ya, karena uang panas itu sangat berbahaya guys gitu ya. Kalau kita mau belajar ya kan, masih belum jago-jago banget, baru mulai trading, usahakan pakai uang yang memang kalian siap untuk habis dulu gitu. Intinya untuk besar kecilnya berapa sih gitu. Sebenarnya kalau untuk besar kecilnya uang itu tergantung dari kitanya ya. Mungkin ya contoh bagi saya 10.000 itu kecil, tapi belum tentu bagi kalian 10.000 itu kecil gitu. Atau bahkan ada yang bagi saya mungkin 1 juta itu besar gitu, tapi bagi kalian 1 juta itu kecil. Nah jadi tergantung nih kemampuan kita masing-masing itu ada di mana. Kalau kalian merasa oh saya mampunya, sanggupnya ya, atau saya ikhlasnya habisnya 50.000 ya, berarti kalian boleh buka akun Sen, kalian mainin 50.000 kalian gitu. Karena untuk pertama kali trading bukan tentang sebuah USD yang kalian dapat, tapi tentang sebuah pips yang kalian dapat dari hasil trading kalian. Dari pips itu yang bisa kalian lihat akumulasinya ya, bagus atau enggak performa kalian dan kinerja kalian di trading itu sendiri gitu. Oke ya, jadi ini wait and see dulu ya untuk area ini kalau untuk intraday. Jadi kalau dia break 50 saya akan usahakan untuk ambil buy juga ya. Stop lossnya di mana bang? Kalau ini 50 stop lossnya pasti saya mau taruh di bawah spike candle ini aja, lebih aman. Berarti kalau lebih 46, 45 ya untuk stop loss saya gitu. Memang agak jauh tapi nggak masalah gitu, karena memang kita ngejar harga spike candle di sini lagi gitu ya. Nah, kalau dia break balik ke bawah 48 maka saya akan wait and see dulu nantinya gitu. Wait and see sampai kurang lebih dia ada penolakan lagi di area-area inilah, pokoknya di 46 dia nggak break, baru kita coba ambil buy dengan target 50 yang 4850 kan, dari 46 ya kan ke 4850 udah lumayan gitu, ada 30-40 pip ya. Jadi kita ada banyak lah gitu dari situ, scalpingnya aja kita. Oke, jadi sesuaikan kondisi kalian juga ya dengan kondisi marketnya sendiri. Itu saran dari saya. Nanti untuk next buy zone dari 43, 41 ya, kemudian untuk next lagi di 37, 35. Zona-zona ini memang udah saya tandain, tapi bukan berarti kalian oh begitu nyampe harga isinya langsung pasang buy, sini buy, sini buy, nggak begitu konsepnya gitu. Jadi kita tetap butuh konfirmasi harga juga gitu sebelum masuk ke entry point. Oke, itu untuk sell buy area. Sell area itu masih di ya 58, 62, ini masih oke untuk selling point. Kemudian ada di 38
1873 sampai 1878 gitu ya, itu ya. Nanti untuk lebih lanjut kita akan diskusikan di Telegram dan update selanjutnya. Untuk Euro USD sama GBP USD ya akan kita bahas lagi ya nanti ya di next video ini ya. Abis ini di minggu ini sekarang akan bahas untuk hari Senin nanti untuk GBP USD dan juga Euro USD gitu. Kita akan bahas full juga. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau kalian ada masukan boleh kalian komen di kolom komentar YouTube saya ya. Nanti kita akan diskusikan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.